Dan yang terakhir, yang paling penting, bahwa demikian terangmu agar bercahaya di hadapan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dan ujung-ujungnya apa? Santo Agustinus yang mengatakan bahwa bukan agar manusia memuji kita, tapi agar mereka mulai untuk memuliakan Bapa. Inilah yang dimaksud gitu ya. Yesus dari Loyola sering mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan. Loh, kurang mulia apa Tuhan? Allah kan sudah mulia. Tapi kalau kita sudah memuliakan Allah, ya bagus. Maka bawalah orang untuk memuliakan Allah juga. Nah, itu kan ini dimaksud. Agar mereka mulai untuk memuliakan Bapa. Jadi dalam perikop ini sudah dilengkapi bahwa perbuatan baik yang kita lakukan semoga gitu ya membawa orang lain juga memuliakan Allah. Kita menjadi terang yang bercahaya bagi orang lain. Dan Santo Theophilak mengingatkan bahwa kita adalah terang, bukan untuk bersembunyi tapi untuk menerangi kegelapan dunia. Dan tentu sebagai penutup gitu ya, kita hidup di zaman yang kebenaran mungkin diukur dengan algoritma begitu, diukur oleh pendapat secara mayoritas, logical fallacy gitu ya, ad populum atau apalah itu. Pendapat mayoritas yang dianggap sebagai kebenaran, akhirnya iman dianggap sebagai urusan yang sangat privat gitu. Inilah yang menjadi tantangan, menantang kita untuk berani hidup transparan gitu ya, dalam integritas. Sebab gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa yang dipulihkan, maka ada tiga hal paling enggak. Di kantor mungkin kita bisa mengatakan pada diri kita sendiri kejujuran adalah terang. Dan itulah yang menjadi terang kita bagi orang lain. Di media sosial mungkin kita perlu tanamkan dalam otak, dalam kesadaran kita, bahwa kata-kata adalah sabda yang konstruktif. Dan di tengah keluarga, ketika kita terjadi pengampunan dalam keluarga, melebihi segala kepahitan ataupun luka yang pernah terjadi. Dan Kristus adalah matahari kebenaran, kita adalah sinar-sinarnya.